kalau di itu yang orang meneliti segala macam itu sepintar itu sehebat itu, tapi dia ndak Islam, berarti dia ndak dapat hidayah ya Ustaz ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ini apa namanya azab kubur, berarti azab kubur tuh yang menjawab bukan pengetahuan kita, ibadah kita, begitu ya Ustaz. Amal ibadah kita yang kita kerjakan, gimana tuh? Soalnya orang pintar nggak bisa jawab gitu. Tapi kita Islam, kita apa namanya beramal gitu, beramal ibadah gitu, bisa jawab. Itu berarti kan nggak pengetahuan yang seperti itu yang diminta gitu. Ya, benar sekali. Jadi bukan urusannya pengetahuan, urusannya adalah iman dan bukan iman. Kalau orang yang beriman pasti menjawab dengan tegas, gampang itu, simple. Ya. Oh, Ya, iya. dan ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan. Ya. Ya, jadi jangan lagi mengatakan nggak mungkin Gus Dur ditanya siapa Tuhanmu, terlalu remeh, terlalu. Tidak. Semua pertanyaannya sama. Nah, itu pertanyaan itu Rasul katakan itu ujian terakhir bagi orang yang beriman. Ya, bukan di akhirat itu diuji dengan pengetahuan yang sulit, tidak. Pengetahuannya simple, mudah, tapi itu hanya bisa dijawab oleh orang yang beriman. Yang beriman ya. Nah, semua akan ditanya. Ya, satu lagi Ustaz. Kan katanya kalau kita udah ditinggal ya dikubur itu berapa langkah tuh masih terdengar terompah kita malaikat datang gitu. Nah, kan ada lelucon nih yang saya dengar nih, katanya Gus Dur itu kuburannya nggak pernah sepi. Ya belum ditanya sampai sekarang, benar tuh Ustaz? Ya, itu pertama ya bertentangan dengan wahyu. Ya, bertentangan dengan lelucon itu lelucon yang bertolak belakang dengan logika ya. Ya, misalnya Kiai Said Agil Siraj mengatakan, wah kapan Gus Dur ditanya ya itunya kuburnya tidak pernah sepi ya. Ya, itu hadisnya kan jelas, apabila orang-orang meninggalkannya, ada yang meninggalkannya enggak? Ya adalah. Ya adalah. Hadisnya jelas, apabila orang-orang itu meninggalkannya, maka malaikat akan mendudukkannya, malaikat menanyainya, gitu kan? Bukan hadisnya mengatakan apabila kuburnya itu sudah sepi, tidak ada orang, enggak begitu. Ya, orang-orang meninggalkannya, bahwa kemudian ada orang lain datang apa segala itu bukan urusan. Ya, orang-orang meninggalkannya, tidak mungkin orang datang ke situ terus tidak meninggalkannya kan? Ya. Butuh makan, butuh ketemu istri, gitu kan? Ya. Benar gak nih? Iya Ustaz. Itu kan hadisnya tadi mengatakan apabila sahabat-sahabatnya berpisah meninggalkannya, sudah terjadi belum? Terjadi berpisah. Ya, jadi tidak dilihat itu. Nah, ini membaca hadis itu tidak cukup dengan logika saja. Ada sastra itu penting. Ya, membaca teks dengan pandangan sastra itu logika pasti masuk. Tapi kalau logika sastra tidak dibawa, itu terkadang ya atau sering menyebabkan orang salah memahami teks. Ya, termasuk Kiai Said. Itu kalau ini yang santren yang nyantri di situ kan gantian tuh. Katanya nih ada anak saudara saya gitu di situ kan baca Al-Quran di kuburannya gitu bergantian gitu katanya. Rame-rame gitu. Ya ada akal di Jakarta bahkan ya kan berapa bayar itu 8 juta ya, sehari untuk 8 hari atau untuk 7 hari. Iya di sini juga begitu. 24 jam kali 7 hari yang ngaji Quran di situ. Satu hal yang Rasul tidak lakukan, sahabat-sahabat tidak lakukan, ya tabi'in tidak lakukan itu. Ya. Baca kuburan. Nggak ada itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada baca Al-Quran di kuburan. Ya pernah sekali-kalinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah di kuburan. Ya untuk seorang ibu-ibu yang selalu membersihkan masjid, yang beliau belum pernah tidak menyolatinya. Jadi beliau datangi kuburannya, beliau sholat di situ. Ya sholat, ya, pasti kan ada baca Fatihah kan, sholat jenazah. Iya. Itu sekali-kalinya.
bahwa Ibnu Umar berwasiat kalau saya meninggal bacakan Al-Fatihah dan bacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir-akhir di surah Al-Baqarah itu wasiatnya Ibnu Umar, bukan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang berpendapat apapun, seperti Imam Malik katakan, kullu kalamin yuqbalu aw yurad illa sahib hadzal qabr. Ya, pendapat siapapun bisa diterima, bisa ditolak kecuali pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat bisa salah, sahabat bisa keliru. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Imam Nawawi mengatakan, mengutip pendapat Imam Syafi'i, sunnah membaca Al-Quran di kuburan apabila hatam 30 juz itu lebih baik. Sudah dicek. Ya, tidak ada di kitab aslinya Imam Syafi'i, di Al-Um, di Ar-Risalah, di semua tulisan Imam Syafi'i tidak ada fatwa itu. Kosong, ya. Jadi mungkin itu idraj itu ada orang menyisipkan. Ya, tidak ada. Imam Syafi'i paling keras dalam urusan ini, paling keras. Ya, membacakan Yasin untuk orang yang meninggal bagi Imam Syafi'i itu adalah bid'ah. Kalau belum meninggal, itu Imam Syafi'i keras sekali. Ya, berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Hanafi. Ya, Imam Maliki lebih keras daripada Imam Syafi'i dalam urusan ini. Ya, kita sudah bahas panjang lebar tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini. Jadi bukan kalau dibacakan Al-Quran 8 hari kali 24 jam terus jenazah itu terbebas dari pertanyaan malaikat, itu nggak ada itu berita seperti itu. Ya, hadisnya jelas mengatakan apabila sahabat-sahabatnya mengantarkannya pulang ke rumah masing-masing, maka dia akan ditanya. Ya, bukan apabila dibacakan Al-Quran 8 hari berturut-turut kali 24 jam tidak ditanya. Ya, pertanyaan itu satu hal yang niscaya, karena itu adalah bagian dari akhir ujian orang yang beriman atau manusia di alam kubur. Jadi ada ujian. Ya, tidak di dunia saja ujian. Ya, maka Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan, ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jelas ya? Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada lagi?